Kalau lu nanya soal Indonesia atau lu nanya soal IASG, siapa yang punya kepentingan, kalau negara kita bubar, kalau presidennya hilang, siapa yang gantiin, dan kenapa kayak negara-negara demokrasi United Kingdom misalkan Thailand selalu dibikin tidak stabil dan wajib dibikin tidak stabil. Itu ya hari-hari ini bakal jadi makin kenyataan, and that's okay. Memang that's part of the game, itu konsekuensinya lu menjadi negara demokrasi. Karena pemimpin lu kalau tidak, lu bayangin ya kalau orang jadi presiden 50 tahun susah. Ada oligarki yang bisa cawe-cawe di situ susah, bro. Nggak bisa kan? Kayak di Cina, lu oligarki mau naik langsung jadi menguasai negara lu di Cina nggak bisa, bro. Disikat lo masih Jinping. Tidak boleh ada konglomerat yang lebih powerful dibanding negara. Itu menurut gua bagus. Teman-teman setuju nggak? Pakai prinsipnya Cina. Lu boleh berbisnis, lu boleh jadi konglomerat, lu boleh jadi orang kaya, boleh. Tapi jangan berpikir lu bisa ngangkangin negara. Pengusaha tidak boleh lebih tinggi dari negara. Lu setuju nggak dengan prinsipnya Cina? Sama prinsipnya Xi Jinping? Lu setuju? Lu boleh jadi orang kaya, lu boleh jadi pengusaha, lu boleh jadi konglomerat, lu boleh jadi sukses besar, tapi yang namanya pengusaha tidak boleh bermimpi bisa mengangkangi negara. Itu prinsip di Cina kan. Di Amerika Serikat kagak. Siapapun presidennya cuma karyawan oligarki. Begitupun di Inggris, begitupun di negara-negara demokrasi yang lain. Siapapun presidennya cuma karyawan oligarki. Karena kalau lu mau maju jadi presiden atau perdana menteri, lu butuh duit, bro, butuh dana kampanye, dan mereka suka gitu kan. Lu bayangin Indonesia 5 tahun sekali ganti presiden, gimana bisa bikin rencana jangka panjang? Inggris lebih kacau lagi nih, 5 tahun ganti 5 pemimpin, guys. 5 kali. Wah, enak banget jadi oligarki, bro. Multi sistem. Jadi sistem satu partai, iya, itu gue dukung sekali, dan gue terbuka, gue sangat-sangat terbuka dengan udah bertahun-tahun tuh. Kalau lu lihat petisinya Benix, apa bubarkan sistem multi partai di Indonesia, itu nggak bagus, bikin jadi mudah disusupi kita. Terus ekonomi kita nggak boleh, ekonomi kita tetap harus di direct sama pemerintah, tapi untuk beberapa hal diliberalisasi, jadi tetap perlu kapitalis. Contoh kalau lu lihat special economic region di China tuh, ada Shenzhen lah, ada Shanghai lah, atau sekarang lu bisa bilang Hong Kong juga begitu, pakai multi sistem. Jadi kapitalisnya ada, tetap ada. Orang harus bisa jadi pengusaha, harus dimudahkan kapital itu masuk, harus dimudahkan arus modal para pengusaha, iya harus. Jadi pakai multi sistem. Sistem pemerintahan harus berbeda dengan sistem ekonominya. Sistem ekonominya juga bisa berbeda dengan sistem yang dipakai sama industrinya. Nyambung nggak sih? Kita nggak bisa demokrasi di semua bidang, wah hancur. Gua garansi hancur. Ya lu lihat, bentar lagi Inggris jadi negara gagal, Thailand jadi negara abal-abal, dan ini bahaya, guys. Kenapa bahagia? Nah ini teman-teman catat ya. Kalau lu pikun, krisis ekonomi Indonesia 98 bukan di Indonesia lahir, tapi lahir dari yang terjadi di Thailand. Krisis ekonomi yang ada di Thailand 97 terjadi karena ada krisis yang sama di Inggris, guys. Krisis di Inggris terjadi gara-gara George Soros lah ya, dia mainin Deutschmark, Jerman sama pound sterling Inggris. Jadi di situ lu bisa lihat, wah ada korelasi nih. Kenapa Inggris harus goyang? Kenapa Thailand harus goyang? Betul, pemerintah jadi regulator. Betul, pemerintah harus fokus tuh jadi regulator yang baik dan bijak. Tapi jangan ikut jadi pemain tergantung. Contoh kayak begini ya. Bisnis-bisnis yang bodoh, bisnis-bisnis yang nggak pakai otak. Contoh lu bisnis CPO, bisnis kelapa sawit, bisnis batu bara, itu kan bisnis yang nggak pakai otak, bro. Masa bisa-bisanya cuma bisnis ngorek-ngorek tanah, jadi triliuner yang ngerjain swasta, aneh banget. Menurut gua bisnis nggak pakai otak itu harusnya negara yang pegang. Kayak di Cina, Cina bisnis yang nggak pakai otak, negara yang pegang. BUMN mereka ribuan, bro. BUMN di Cina itu ada ribuan, dan harus profitable, wajib. Tapi mereka kerjain yang nggak pakai otak, ciptain lapangan kerja. Nah bisnis-bisnis yang perlu ada otak, Tencent, AI, microchip, semiconductor, bisnis-bisnis yang pakai otak, swasta suruh kerjain. Kayak sekarang ya, lu mati lampu. Kenapa mati lampu? Perusahaan swasta kagak mau supply batu bara ke PLN, kan brengsek. Dan itu tidak akan terjadi, guys, kalau bisnis batu bara yang kuasai negara. Bisnis yang kagak pakai otak yang harusnya dikuasai negara. Ya, dari sini lu bisa lihat Indonesia ini dikuasain oligarki. Oligarki berani ngangkangin negara. Lu nggak tersinggung jadi rakyat? Tersinggung nggak lu kalau jadi rakyat? Tapi ya udah, itu konsekuensinya. Kita bukan negara Cina, guys. Kalau di Cina nggak ada ceritanya lu. Pengusaha mau ngangkangin negara itu nggak ada ceritanya. Hilang lu langsung ke Jack Ma. Nggak ada urusan. Lu bermimpi mau ngangkangin negara aja kagak bisa di Cina. Baru bermimpi lu. Jack Ma itu baru bermimpi mau mengangkangin negara. Udah hilang, bro. Hilang dari peredaran. Di Indonesia jangankan bermimpi. Real. Dilakukan secara nyata. Terang-terangan. Matiin listrik.
neken petani sawit diadu domba sama negara. Kan gila, bayar media, bayar orang demo, buset. Bukan bermimpi ngangkangin negara nggak? Literally ngangkangin negara. Welcome to Indonesia, bro. Sedih nggak lu? Negara lu ini nggak ada perlawanan, guys. Karena begitu negara mau tegas, langsung turun orang demo belain oligarki, guys. Gila, triliuner kok dibelain sama pendemo, aneh banget. Setuju, negara harus ambil alih, guys. Jujur aja. Apalagi bisa menyerap banyak tenaga kerja. Kenapa? Karena bahaya nih, bisnisnya udah nggak pakai otak, menyerap tenaga kerja, yang pegang oligarki lagi, habis lu. Oligarki nggak setuju sama lu, nggak senang sama pemerintah, karyawannya sendiri disuruh demo. Selesai lu dikunci. Kayak sekarang, oligarki nggak setuju sama ekspor satu pintu, apa yang terjadi? Ditekan petani sawit. Jadi, ya udahlah. Realitanya Indonesia bertahun-tahun dikangkangin sama oligarki. Mau nggak mau, kenapa? Karena bisnis-bisnis yang nggak pakai otak, bisnis yang cuan triliunan, menyerap banyak tenaga kerja, yang pegang oligarki itu aneh menurut gua, aneh banget. Menurut gua aneh. Masa lu nggak aneh sih? Bisnis batubara kan nggak perlu otak, cuma perlu kapital, modal. Negara punya modal buat beli alat berat. Tapi lu aneh nggak sih? Kok perusahaan TBK kita yang ngerjain batubara cuma PTBA? Aneh nggak? Yang ngeluarin izin juga pemerintah kok. Kok cuma PTBA? PTBA pun ngegali cuma di Sumatera Selatan. Kayak bodoh banget. Lu pernah bertanya-tanya nggak? Kok nggak ada sih PTBA lagi? Bukit Asam ya, by the way. Kok nggak ada lagi sih PTBA lain di Sulawesi, di Kalimantan? Di daerah-daerah lain yang banyak batu baranya. Aneh banget gak sih? Lu pernah bertanya gak? Itu kan bukan bisnis yang canggih, guys. Itu bukan bikin roket ke planet Mars. No. Itu cuma cangkul, ambil batu bara, ekspor ke luar negeri, selesai. Harusnya negara yang kerjain. Termasuk kayak sawit lah ya. Jadi kalau sawit, misalkan 4 juta hektar, katakan plasma. Satu petani plasma itu bisa handle 2 hektar lah kalau dia rajin. Satu petani sawit itu bisa ngerjain lahan 2 hektar yang rajin. Plasma. Berarti kalau let's say hari ini katanya Indonesia, kalau negara punya 4 juta hektar lahan sawit, artinya minimal ada 2 juta lapangan kerja baru. Penting tuh, negara kontrol bisnis-bisnis yang nggak pakai otak. Jadi ingat video rumah judi Malaysia yang kuasai 50% pembangkit listrik di Jawa. Kan goblok ya, itu udah pernah ya gue bikin video paling goblok sepanjang masa itu. Orang Indonesia berjudi di Malaysia. Ini true story, bukan konspirasi ya. Kita based on data, lu bisa lihat videonya. Based on data, semua true story. Orang Indonesia berjudi di Malaysia, karena di Indonesia ilegal, so mereka berjudi di kasino Malaysia. Di kasino Malaysia mereka bawa duit dari Indonesia, kalah dong di situ, ya udah pastilah kalah. Namanya juga cari have fun di sana. Terus rumah judi Malaysia, duitnya banyak. Apa yang dia lakukan? Duitnya dibikin buat bangun pembangkit listrik di Indonesia. Emang tolol banget nih asli. Orang Indonesia tolol banget, buat bikin pembangkit listrik di Indonesia. Yang suruh beli siapa? Rakyat Indonesia. Bisnisnya disubsidi lagi sama negara Indonesia, kan kalah. Kita kalah 3 kali, guys. Listriknya dia jual PLN, terus dijual di harga subsidi. Jadi kita memperkaya rumah judi Malaysia ini berkali-kali, guys. Gak paham ya udahlah, nggak apa-apa kalau nggak paham, guys. Anyway, lu tuh bayar listrik ke Malaysia hari ini, khususnya orang Jawa Barat ya. Lu kalau tinggal di Jawa Barat, lu tuh lagi nyetor duit ke rumah judi Malaysia, kalau lu paham. Karena, dan lu harusnya sebel, karena itu bukan duit mereka, itu duit orang Indonesia. Itu literally duit rakyat Indonesia. Karena orang Malaysia nggak boleh berjudi di situ, guys. Nggak boleh orang Malaysia. Orang asing yang boleh berjudi di kasino itu. Seru lah ya.